Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Ian Nepomniachtchi nggak mau kalah dari Magnus Carlsen. Kalau tadi malam Magnus Carlsen berhasil juara FTX Crypto Cup Mayweather Champion Chess Tour, Ian Nepomniachtchi juga menorehkan prestasi dengan keluar menjadi juara Chess.com Rapid Chess Championship 2022 setelah di final mengalahkan pecatur rekan senegaranya Andreikin Dimitri, guys. Nah, Andreikin Dimitri di babak semifinal mengalahkan jagoan catur online Hikaru Nakamura. So, layak banget Andreikin berada di final dan kita akan bahas permainan mereka. Dari 2 game babak final, Nepomniachtchi mengalahkan Andreikin Dimitri dengan skor 2-0. Sistem dari pertandingan Rapid Chess Championship di Chess.com ini adalah dengan waktu 10 menit dan mereka bermain secara daring, guys. Jadi mari kita saksikan dan kita simak, ambil ilmunya teman-teman dari permainan Ian Nepomniachtchi ini. Memegang bow putih melawan Andreikin Dimitri. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Nepo memulai dengan langkah D2, D4 dan dijawab Andreikin Dimitri D5. Putih C4 bermain dengan Queen Gambit. Kemudian hitam menjawab dengan E6. Queen Gambit ditolak. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, dan ternyata Ian Nepomniachtchi merubah permainan menjadi pembukaan Katalan dengan ciri khas menempatkan gajah di petak G2. Andreikin Dimitri menjawab dengan langkah teoritis gajah ke petak E7, putih gajah ke petak G2. Oke, bentar guys. Untuk kalian ketahui, jika putih memainkan langkah G3, maka ada beberapa pilihan langkah yang bisa dipilih oleh pemain hitam. Yaitu dengan memainkan gajah ke petak E7 yang paling banyak dimainkan. Kemudian yang kedua adalah pion D memakan C4. Dan yang ketiga adalah langkah gajah ke petak B4. Nah, di sini Andreikin Dimitri memilih gajah ke petak E7. Nepo gajah ke petak G2, hitam rokade pendek, putih rokade pendek, dan hitam C6. Wah, nggak mau makan pion di petak C4 ya. Kayaknya Andreikin Dimitri ini nggak mau kena masuk dalam perangkap persiapan Nepomniachtchi. Nah, pilihan dari langkah C6 ini membuat putih unggul, dan kemudian Nepo memilih menteri ke petak C2 dengan ciri khas permainan Katalan. Memang seperti ini. Kemudian Andreikin Dimitri B6, putih kuda B D2, dan A5. Nah, di langkah berikutnya kalian akan mengetahui bagaimana cara menyerang dengan bermain dengan pembukaan Katalan, guys. Karena di langkah berikutnya Nepomniachtchi langsung counter dari petak center, yaitu dengan menjalankan E4. Hitam kuda ke petak A6, putih A3 mencegah kuda B4. Hitam gajah ke petak B7, putih B3. Pion D memukul pion E4, kuda pukul pion E4, kuda memukul kuda, menteri makan kuda, kemudian hitam gajah F6. Nepo gajah ke petak F4, hitam menteri E7, putih kuda E5. Lancarkan serangannya. Dijaga pion di petak C6 dengan benteng A ke petak C8. Putih kuda G4, hitam gajah ke petak G5, gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan H4. Kemudian hitam menteri ke petak E7 dan putih menteri E3. Hitam benteng F ke petak D8, putih H5. Kemudian hitam H6, putih kuda ke petak E5. Sudah 21 langkah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Apa enaknya jadi putih? Ya, enaknya jadi putih di sini kita bisa lihat bahwa kudanya sangat bagus sekali di petak E5, sedangkan kuda milik Andreikin Dimitri ini keluar dari permainan ya, jelek banget di situ, guys. Ini kuda bagus, ini kuda jelek. Nah, selanjutnya ide dari kuda E5 adalah tetap menekan pion C6 dan mungkin akan melanjutkan dengan serangan dari sayap raja dengan G4, F4, dan G5. Nah, apa yang dilakukan oleh Andreikin Dimitri? Dia langsung mendobrak dengan C5. Jadi menukar gajah, kalau saya bilang sih gajah jeleknya ya, gajah busuknya di petak B7 dengan C5. Nah, Nepomniachtchi melakukan pertukaran. Gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan dia melakukan benteng A ke petak D1. Pion C makan D4, benteng makan D4, benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan kuda C5. Putih B4, pion A makan B4, pion A makan B4, kuda ke petak M4.
putih benteng D1, memanfaatkan keunggulan jalur di petak D, hitam kuda G5. Ngeri banget ancamannya. Coba mengaktifkan ancaman diagonal dari menteri B7. Nepomniachtchi langsung menteri ke petak D7. Coba menukar menteri, hitam kuda H3. Raja ke petak H2, menteri memukul menteri, benteng pukul menteri, kuda ke petak F2. Nah, tapi pilihan dari Andreikin Dmitri ini makin membuat unggul Nepomniachtchi, guys. Nah, di langkah berikutnya, Nepomniachtchi raja ke petak G2. Dia nggak langsung makan pion di petak F7. Kenapa, guys? Ya, karena itu langkah blunder. Karena di sini ada taktik. Jawaban dari hitam adalah kuda ke petak G4. Skak diberikan kuda gratis apabila kuda memukul kuda, benteng akan hilang. Sedangkan kalau rajanya geser, ya kudanya hilang. So, di sini menarik banget. Dan kenapa nggak kuda makan pion F7? Ya, benteng akan bisa memakan pion C4. Oke, jadi raja G2 dulu, menghindari skak, kemudian kuda ke petak M4, baru benteng memukul pion F7. Kemudian Andreikin Dmitri kuda ke petak D6, makin membuat unggul Nepomniachtchi, dia tarik benteng petak F4, menjaga pion C4, hitam kuda F5, putih G4. Hitam kuda E3 skak, raja F3. Kuda ke petak C2, putih B5. Hitam kuda A3, putih raja E3, dan hitam melakukan blunder dengan benteng C5. Guys, ada kesalahan apa nih yang dibuat oleh hitam? 3 langkah berikutnya, putih mengantongi kemenangan. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk putih merespon benteng ke petak C5? Coba pikirkan matang-matang, coba pause videonya, dan beranilah menulis analisa kalian di kolom komentar. Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda ke petak G6. Boom! Idenya adalah, ya, benteng ke petak F8. Sayangnya, hitam di sini nggak bisa benteng C8 karena ada kuda E7 kena garpu. Jadi apa jalan hitam? Kuda memukul pion C4, putih raja F2. Ya, dengan tersisa waktu 2 menit 57 detik, Andreikin Dmitri raja ke petak H7, dan Nepomniachtchi menutup kemenangan dengan benteng ke petak F8. Dengan ide skakmat di petak H8 tidak akan tercegah. Ya, dan akhirnya Nepomniachtchi keluar sebagai juara setelah turnamen ini diadakan 26 minggu, guys. Setiap minggu selalu ada juaranya dan kemudian mengerucut sampai ke babak final ini. Keren ya, Nepomniachtchi makin menunjukkan kalau dia mungkin ya di tahun 2023 nanti dia akan berhadapan dengan Ding Liren untuk siapa yang akan keluar sebagai juara dunia catur terbaru, guys, setelah Magnus mundur dari perebutan gelar juara dunia. Apakah kalian semakin yakin bahwa Nepomniachtchi keluar sebagai juara dunia barunya, guys? Dan kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau yang aku lihat permainan dari Nepomniachtchi ini makin matang nggak sih, guys? Makin tajam banget serangannya. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.